warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit materi pemberdayaan masyarakat. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ismail, Nur Wahida, Hasnidar Damang, Afdal Indrawan, Hasrul R. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu 4. Yang pertama, prinsip kesetaraan, kedua, partisipasi, ketiga, kewaspadaan dan kemandirian, keempat, berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat yang pertama, perbaikan kelembagaan adalah perbaikan kelembagaan melalui perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan pada akhirnya juga akan berimbas pada pengembangan jejaring kemitraan usaha di tengah masyarakat. Kedua, perbaikan usaha. Sebagai dampak dari poin pertama, pemberdayaan masyarakat juga diharapkan berimbas pada perbaikan usaha. Upaya yang didapat dilakukan untuk tujuan ini adalah sebagai perbaikan pendidikan dengan meningkatkan semangat belajar, perbaikan terhadap akses bisnis, termasuk perbaikan kegiatan dan juga perbaikan kelembagaan yang diharapkan dapat memperbaiki bisnis masyarakat. Ketiga, perbaikan pendapatan. Tujuan selanjutnya juga masih berkaitan, yakni perbaikan pendapatan atau better income. Sebaiknya dampak positif adanya perbaikan bisnis. Dengan adanya perbaikan usaha atau bisnis, diharapkan pendapatan keluarga dan masyarakat dapat meningkat. Keempat, perbaikan lingkungan. Meski tidak berkaitan langsung dengan tujuan sebelumnya, namun diharapkan dengan adanya perbaikan pendapatan dan juga pendidikan nantinya juga dapat memperbaiki keadaan lingkungan, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Alasannya, karena kerusakan lingkungan kadangkala disebabkan oleh kemiskinan karena rendahnya pendapatan. Kelima, perbaikan kehidupan. Tahapan selanjutnya dari tujuan pemberdayaan masyarakat setelah dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik adalah dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Keenam, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Perbaikan masyarakat. Tingkat terakhir dari tujuan pemberdayaan adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik karena didukung oleh kehidupan yang lebih baik sebagai dampak dari keberhasilan dalam pemberdayaan lingkungan baik fisik maupun sosial. Masyarakat yang pertama, tahap persiapan. Ada 2 hal yang perlu dikerjakan dalam tahapan ini, yakni penyiapan petugas tenaga pemberdayaan oleh community worker dan penyiapan lapangan. Persiapan ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara lancar. Tahap kedua, tahap pengkajian. Tahap pengkajian atau asesmen dapat dilakukan secara individual lewat kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien. Ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat. Ketiga, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Dalam tahapan ini, petugas akan berperan sebagai action agent atau agen perubahan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif program berikut kelebihan dan kekurangannya. Nantinya alternatif tersebut dipakai untuk menentukan program yang paling efektif. Keempat, tahap informalisasi rencana aksi. Pada tahap informalisasi, agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memformalisasi gagasan tersebut ke dalam tulisan apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana. 5. Tahap implementasi program atau kegiatan. Dalam tahap implementasi, masyarakat harus memahami maksud, tujuan, dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas. Keenam, tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan.
Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri. Tahap ketujuh, tahap terminasi. Pada tahap terakhir, proyek harus berhenti sebab masyarakat yang diperdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, mereka sudah bisa menjamin kehidupan layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Masyarakat. Salah satu contoh pemberdayaan yang kami temukan yaitu di desa Jenek Madinding yang dihuni oleh puluhan penjual burasa. Mereka menjual produknya itu di kota Makassar dengan harus menempuh jarak berpuluh kilometer. Setiap harinya mereka hanya memperoleh 100.000 untuk semua dagangannya yang dijualnya yang mencapai 100 ikat buras. Penghasilan tersebut bukanlah penghasilan bersih, namun mereka masih harus menyisihkan uang modal membeli bahan baku keesokan harinya. Realitas inilah yang mengunggah pelaksanaan untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada kelompok usaha burasa yang berdomisili di desa Jenek Madinding. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra untuk lebih berdaya saing tinggi dengan produk-produk kuliner internasional kuliner tradisional lainnya, serta mendorong mitra untuk menerapkan manajemen usaha yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan untuk transfer iptex kepada mitra yakni dengan metode pelatihan partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta mitra dalam kegiatan ceramah, diskusi, dan praktek. Setelah mitra mengikuti rangkaian pelatihan, mitra telah mampu menghasilkan produk burasa yang lebih berkualitas dari segi daya tahan produk, rasa, dan kemasan serta higienitas. Hal ini berjalan dengan luaran yang diharapkan dari program pengabdian masyarakat.